untuk soal bank kalau berkaitan dengan syariah sih saya suka gitu loh. Memang kalau syariah kan kesannya kan bukan hanya bunga, tapi kan ada sistem bagi hasil. Ada juga yang sifatnya hanya titipan. Apa itu istilahnya kurang paham, wadiah atau apa itu. Nah kebetulan yang di BNI syariah kemarin saya sih pilih yang wadiah karena memang saya niatnya hanya titip aja. Jadi nggak bunga gitu. Tapi tanpa potongan administrasi bulanan, tanpa ada potongan. Saya kira bang saya sih sudah 2 tahunan lah. Cuman memang di beberapa bank kan kegunaan atau fasilitas bank syariahnya memang beda-beda. Seperti contoh di BNI itu lumayan bagus karena dia fasilitasnya hampir sama dengan bank yang konvensional. Memang ada beberapa yang beda. Nah, yang menurut saya sih sepengetahuanku kalau yang BCA itu beda kemarin. Saya sempat buka tapi akhirnya saya kembali lagi ke yang konvensional. Kalau dari kenapa orang-orang harus memilih bank syariah, pertama bank syariah ini bisa dibilang aman karena bank syariah akan memberikan nisbah berdasarkan hasil dari keuntungan perusahaan sih. Jadi kalau misalnya di bank-bank konvensional kan biasanya tergantung dari rate-nya yang dikeluarkan oleh BI Rate. Jadi kita nggak tahu sekalipun bank itu dalam keadaan keuangan yang kurang sehat, kalau dia nggak berkompetitif memberikan rate yang bagus, dia akan kalah dengan bank-bank yang lainnya. Tapi kalau di syariah dia lebih ke arah bagi hasil. Jadi ketika perusahaan perbankan tersebut memiliki keuntungan lebih, otomatis nisbah yang diberikan juga akan semakin besar. Jadi di sini bank syariah nggak terikat dengan suatu rate, ya gitu. Selain itu, dengan nabung di bank syariah, secara nggak langsung mereka juga akan memberikan zakat ke orang-orang yang nggak mampu sih. Jadi 2,5% dari yang keuntungan bank syariah itu juga akan diberikan dalam zakat ke masyarakat, kayak gitu. Jadi selain dari pengelolaan keuangan yang aman, secara nggak langsung kita juga bisa beramal sih ke orang lain kayak gitu sih kalau di bank syariah. Sendiri dari pertumbuhan pengguna akun bank syariah sejak dari 2007 sih ya, ketika bank-bank konvensional mulai kolaps. Kalau kita lihat dari perbankan syariah sendiri di seluruh dunia dan Indonesia itu lebih bertumbuh daripada bank konvensional. Jadi ketika bank konvensional mengalami krisis, justru di sana bank syariah mulai bertumbuh. Dan ini kan membuktikan bahwa prinsip dari perbankan syariah sudah bagus dari dasarnya. Kalau jumlah penggunanya itu setiap tahun itu bertambah. Sebagai contoh, beberapa dari nasabah konvensional dia mulai membuka rekening di syariah. Karena syariah ini kan pengelolanya berdasarkan prinsip muslim ya. Jadi di sana lebih tertata, lebih bagus lagi sih. Nggak berdasarkan rate yang ditetapkan pemerintah. Jadi secara keseluruhan kalau syariah penggunanya semakin banyak karena lebih aman untuk nasabah juga sih. Dari sisi pengelolaan keuangannya ya. Kalau dari sisi pertumbuhan bank syariah yang ada di dunia, pelopor utama selain negara non muslim ya, misalnya kan kalau yang negara muslim seperti Arab, seperti Afghanistan, Iran dan sekitarnya. Kalau di luar negara Timur Tengah atau negara muslim tadi sih yang pelopor utamanya di Inggris. Jadi sebelum Indonesia booming seperti sekarang, negara Inggris sudah memulai duluan sih. Jadi kalau misalnya kita cek dari sejarah pertumbuhan pertumbuhan perbankan syariah, itu di Inggris yang pertumbuhannya paling pesat waktu itu sih memang. Kemudian baru mengikuti negara-negara lainnya. Karena perbankan syariah memang ya kembali lagi, karena prinsip pengelolaan yang bagus, dia bisa bertahan menghadapi krisis ekonomi sih.
Berbicara mengenai keuangan syariah, saat ini kalau kita ketahui sebenarnya tidak hanya bank saja yang punya syariah, tapi sebenarnya juga ada industri lain yang harus diketahui oleh masyarakat luas, bahwasanya lembaga keuangan syariah itu juga ada teman-teman kita dari industri keuangan non-bank syariah yang terdiri dari asuransi, ada juga pegadaian, dan juga ada multi finance syariah, ya. Kemudian juga ada teman-teman kita dari pasar modal syariah. Kalau kita mungkin mengenal tentang reksadana syariah dan segala macam, teman-teman kita dari pasar modal syariah. Nah, secara keseluruhan ketiga industri ini juga mendapatkan suatu naungan dari Otoritas Jasa Keuangan, di mana ada 3 departemen yang masing-masing memang menaungi mereka, ya. Dan disinilah kami juga dari para pelaku industri juga mendapatkan banyak pengarahan dan juga perlindungan serta juga arahan dari OJK untuk masing-masing lembaga jasa keuangan kami. Nah, khusus untuk keuangan syariah perbankan saat ini sudah banyak bank syariah yang bentuknya ada yang bank umum syariah, yaitu bank syariah yang sudah memiliki manajemen sendiri, sudah lepas dari induknya, dan kemudian ada juga yang masih unit usaha syariah, di mana mereka masih bagian dari perbankan yang konvensional, jadi belum lepas dari induknya. Contoh dari bank umum syariah seperti Bank BRI Syariah sendiri, ya, yang sudah lepas dari induknya Bank BRI. Kemudian juga ada Bank BNI Syariah, ada juga Bank Muamalat, ada juga Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, dan juga beberapa bank yang lainnya. Dan kalau contoh dari unit usaha syariah, itu masih cukup banyak seperti Permata Bank Syariah, ada juga CIMB Niaga Syariah, dan juga yang lain-lain. Dengan kita menggunakan produk jasa dana syariah, itu akan membuat kita lebih tentram dan juga damai dalam hati kita. Dikarenakan sesuai dengan syar'i, kita punya Dewan Pengawas Syariah dari masing-masing lembaga jasa keuangan ini sebelum mereka mengeluarkan produk. Jadi dijamin kehalalannya, ya, keberkahannya untuk kita semuanya. Pengen punya rumah, insya Allah berkah, ya, sesuai dengan syariah, dan lain-lainnya juga. Kemudian kenapa pilih syariah? Dikarenakan syariah ini adil dalam artian dan juga transparan, ya. Dari awal sudah tahu nasabah atau kita masyarakat yang mengambil layanan syariah ini nantinya akan mengetahui produk kita secara spesifik, baik itu kemudian resiko yang terjadi dan segala macam, semuanya kita ketahui dari awal. Kemudian dengan syariah juga kita juga berarti memberdayakan ekonomi Islam, di mana juga dari zaman Rasulullah ekonomi Islam ditegakkan, dan insya Allah ini akan kita teruskan bersama-sama. Kenapa pilih syariah juga lebih menguntungkan? Banyak nasabah yang juga manfaatkan baik itu produk simpanan dan juga pembiayaan untuk mereka nikmati, dan ini terbukti banyak sekali juga selain mereka yang beragama Islam, mereka pun yang juga non-muslim banyak jadi nasabah dari industri keuangan syariah ini, ya, karena merasa memang layanan jasa yang diberikan oleh perbankan syariah khususnya itu bisa memberikan keuntungan yang besar dan juga lebih safety bagi mereka untuk menjalankan usaha contohnya, dan juga banyak keuntungan yang lainnya. Rujukan kita yang pertama adalah dasar panutan kita adalah Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran sudah mengatur segala hal, dan salah satunya adalah perekonomian Islam. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah sampaikan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan untuk kamu jual beli dan diharamkan kamu yaitu makan riba. Maksudnya di sini adalah Islam itu sangat rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Karena Islam itu sendiri adalah agama yang santun, agama yang mencintai, kasih sayang. Makanya tidak ridho ketika salah satunya dalam perekonomian Islam atau dalam muamalah itu menciderai, melukai atau bahkan merugikan orang lain.
Makanya dalam Islam itu diatur sedemikian rupa, rukun jual beli, rukun perekonomian, tata cara jual beli dan lain sebagainya. Karena di dalam Islam itu sendiri juga antara minkum, harus ada keridhaan di antara keduanya. Jadi tidak ada yang menjatuhkan, tidak ada yang dirugikan, intinya sama-sama menguntungkan. Makanya di situ. Makanya di dalam Islam itu diatur dengan rukun jual beli, tata cara jual beli. Jual beli aja di situ sudah dijelaskan harus ada umurnya, ada penjual dan pembelinya. Di situ dijelaskan ada penjual dan pembeli, pasti ada barang, ada yang mau dijual dan ada yang dibeli. Terus kemudian barangnya itu apakah cacat apa tidak. Dalam Islam harus ditunjukkan apakah ini baik apa tidak, sehingga orang yang menjual atau yang membeli itu sama-sama ridho. Kedua-duanya yaitu ada ketenangan, ada kesenangan. Kenapa? Kalau misalnya barangnya cacat disampaikan dengan baik, berarti dia sudah membohongi orang lain. Makanya sampai di situ. Kemudian dalam jual beli harus ada akad ijab dan qabul. Harus ada di situ juga diatur sudah balik. Sehingga kalau penjual dan pembeli misalnya yang satu dewasa, yang satu anak-anak, bisa jadi orang yang anak-anak bisa jadi dibohongi. Makanya dalam jual beli Islam, rukun jual beli Islam harus sudah balik, sama-sama mengerti, berakal dan lain sebagainya. Dan itu adalah sudah diatur dalam rukun jual beli dalam Islam, nilai-nilai Islam. Makanya dalam Islam itu ditegaskan bahwa yang halal, yang barokah, supaya berkah. Artinya dijauhkan dari yang haram, supaya yang dimakan ataupun yang diperoleh, harta yang diperoleh, itulah adalah harta yang halal, yang thayyib, yang bagus, yang memang harta yang dinilai barokah.